Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali lagi turun sebesar 4,25% dengan total crypto market cap sebesar 2,58 triliun US dollars. Jadi kembali lagi ke daerah sini ya. Kemarin nyaris 3 triliun, sekarang kembali lagi ke 2,5 ya. Kalau kita lihat yang bikin paling deg-degan adalah Bitcoin. Dia trade di bawah dari 60.000 US dollars. Ya, banyak yang lumayan panik. Dan ya dalam 7 hari terakhir itu minus sampai 10% gitu ya. Tapi berita bagusnya Bitcoin dia kemarin close di atas dari 60.000 ya. Walaupun tipis banget, tepatnya di 60.000 lebih 68 dolar. Nah, seperti itu ya. Dan kalau kita lihat ya itu membuktikan juga bahwa ya itu ya Bitcoin adalah induk dari cryptocurrencies gitu ya. Kemana Bitcoin berjalan, naik atau turun, altcoins cenderung mengikuti. Tinggal pertanyaannya apakah altcoins itu bisa outperform atau enggak. Kalau altcoin yang tidak bisa outperform Bitcoin, buat apa kita pegang, gitu kan? Nah, jadi kurang lebih seperti itu dan overall ya market sedang merah dan berdarah-darah ya. Tapi kadang-kadang kita sering dengar when the market bleeds, justru it's the best time to buy. Gitu ya, tapi baik lagi, buy-nya jangan ngasal. Kita harus lihat support-support terdekat. Oke, nah pada hari ini kita mungkin gak akan membahas beta baru, tetapi lebih tepatnya kita melanjutkan mengenai Mt. Gox nih ya, mengenai drama dari Mt. Gox. Dimana kemarin ada yang komen cukup nyeleneh gitu ya, walaupun sedikit, tapi ini penting buat diluruskan, karena kenapa? Kalau enggak, nanti ada orang yang awam baru membaca komen dia, berpikir bahwa Mt. Gox akan membeli Bitcoin. Padahal di mana beritanya Mt. Gox membeli Bitcoin? Justru yang terjadi adalah apa? Mt. Gox masih mempunyai sekitar 150.000 sampai 200.000 Bitcoin. Nah, itu menjadi permasalahan justru, bukan dia mau beli Bitcoin. Jadi, tolonglah, komen tuh gua sangat senang kalau ada orang komen. Tapi tolong yang pertama dengan sopan santun, gitu ya. Yang kedua, tolonglah datanya cari yang benar, gitu. Jangan mengarang indah, begitu ya. Karena gue berani jamin, lu baca semua artikel mengenai Mt. Gox, itu tidak ada kata-kata bahwa Mt. Gox akan membeli Bitcoin. Sementara orang ini menulis di komen bahwa, bro, lu ngefat katanya. Mt. Gox itu mau beli Bitcoin. Di mana dia mau beli Bitcoin? Gak ada ceritanya dia mau beli Bitcoin. Nih, kita masuk ke cerita dia seperti apa. Kita jelaskan sekali lagi ya. Oke, nah buat kalian yang belum tahu mengenai Mt. Gox. Mt. Gox itu adalah sebuah exchange yang terbesar di masanya. Yaitu di sekitar dia itu berdiri mulai dari 2010 dan bangkrut di 2014. Dia bangkrut kenapa? Karena ternyata selama 2011 sampai 2013 itu ada 600.000 Bitcoin yang kehack dari exchange mereka. Gitu ya. Jadi itu penyebabnya kenapa ini menjadi satu permasalahan yang besar. Dan buat kalian yang nggak tahu, Mt. Gox ini sudah bangkrut ya. Jadi dia bukan ada rencana mau beli Bitcoin ya. Jadi tolonglah baca dulu artikelnya baru komen ya. Lalu setelah dari itu juga kita bisa lihat bahwa tidak ada kata-kata bahwa Mt. Gox itu akan bisa mengganti full. Di sini bahkan ditulis dengan jelas skema rehabilitasi ini yang yang ditengahi oleh pihak Jepang nih, Rehabilitation Trustee, yaitu Nobuaki Kobayashi. Itu dia bilang bahkan di sini, skema ini minimal bisa partially compensated gitu. Partially ditulis dengan jelas. Tidak ada kata-kata bahwa mereka akan kembali lagi membeli Bitcoin. No, nggak ada sama sekali. Dan bahkan kalau kita lihat lagi, ini finalisasinya ya. Ini data terbaru lagi di sini. Data terbarunya lagi bahkan ditulis bahwa dia itu nggak pasti dibayar dengan Bitcoin. Kita di sini ya. It's unclear whether the payment will be made in Bitcoin or fiat. Gitu. Dua-duanya buruk. Bahkan arguably lebih buruk kalau diberikan dalam fiat. Artinya apa? Semua Bitcoinnya sudah pasti dicairkan. Gitu. Sementara kalau dibayarkan dengan Bitcoin, mungkin saja ada beberapa investor yang dirugikan oleh Mt. Gox ini memutuskan untuk ngekeep. Tapi kalau dibalikan dengan fiat, sudah pasti 100% selling pressure-nya ya full antara 150.000 sampai 200.000 Bitcoin, which is really bad for the market. Karena kalau kalian lihat market gitu ya, itu aja mereka itu memberikan kayak signal apabila ada whales yang menjual Bitcoin dengan jumlah besar. Jumlah besar itu 3.000, 1.000 itu sudah besar. Ini kalau sampai 150.000 semua dicairkan, ya siap-siap
itu akan berpengaruh terhadap markets. Gitu. Jadi sebenarnya ini simple guys, it's very simple. Lu bahkan nggak perlu terlalu hebat logikanya, lu cuma tinggal baca kok. Kalau lu baca dengan baik-baik, lu cerna dengan baik-baik, lu akan ngerti di mana resiko dari si Mt. Gox ini membayar dengan Bitcoin, atau lebih parahnya mencairkan lu Bitcoinnya baru dibayar ke para korbannya. Gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini, plan ini akan difinalisasi pada tanggal 20 November. Nah, maka dari itu, bener dong, asumsi gua nih. Ini opini lah. Oke, ini opini gua. Ini berpengaruh terhadap market karena 3 hari lagi ini akan finalisasi. Gitu. Dan ya menurut gua ini bisa pas banget. Ya, semakin dekat ke tanggal 20, harga Bitcoin semakin turun. Gitu. Karena ya, coba kebayang gak sih selling pressure sebesar 150 ribuan Bitcoin. Itu sekitar 9 miliar US dollars. Really big. Gitu ya. Jadi, sekali lagi gue ingatkan, tolonglah, komen tuh sangat gua welcome. Tapi tolonglah dengan sopan santun, yang pertama. Karena gue ngomong juga dengan sopan santun, ya. Lalu kedua adalah, tolonglah dengan data yang benar, dibaca dulu dengan baik-baik. Jangan mengarang indah. Kalau mengarang indah, jangan di daerah trading, jangan di daerah investment. Kalau mau mengarang indah, lu bikin novel aja. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian yang mau tahu ini mana si linknya atau mana si websitenya, lu bisa cari sendiri. Ini di CoinDesk ya, ini CoinDesk. Ini Yahoo Finance. Yang selanjutnya juga ini CoinDesk lagi. Tuh, bahkan ada juga yang di Bloomberg. Cuman Bloomberg nggak semua orang bisa lihat karena lu harus subscribe dulu kalau Bloomberg ya. Jadi intinya adalah tolong dibaca baik-baik dulu, baru komen. Karena gini, jujur gue males sih ngebales komen-komen yang nggak nyambung gitu loh, yang benar-benar secara datanya kacau gitu. Tapi yang gue takutin adalah para penonton lain, subscriber gue itu tersesatkan dengan beritanya. Gitu ya. Jadi ini berita jelasnya ya. Yang pertama, tidak ada rencana Mt. Gox untuk membeli lagi Bitcoin. Bahkan berita terbarunya, Mt. Gox saja ini belum jelas apakah dia akan bayar dengan Bitcoin atau dengan fiat. Which is worse kalau dengan fiat. Artinya apa? Ya, yang dilikuidasi adalah Bitcoinnya. Gitu ya. Jadi tolong dicerna dengan baik-baik. Dan buat kalian yang belum tahu juga, sebenarnya di Cryptonesia itu ada 2 orang. Yang pertama gua, Toshi. Dan yang kedua ada Sato. Yang rata-rata membaca komen itu dan membalas komen adalah Sato. Walaupun gue juga ada sih sekali-sekali. Makanya kadang-kadang cara berbahasanya sedikit berbeda ya. Nah, jadi tolonglah, kasihan Sato kalau komen-komennya nggak nyambung dan keras kepala gitu ya. Kalau gini lah sebenarnya gini, salah itu normal. Manusia itu lebih banyak salahnya daripada benarnya. Tapi kalau lu sudah terbukti salah secara data, janganlah keras kepala gitu. Karena gini loh, kalau masa annoying sih ya sudahlah annoying. Tapi yang gue lebih concern adalah orang-orang bisa salah mengerti atau bisa misled by komen lu gitu loh. Karena kalau lu keras kepala dengan data yang salah, ujung-ujungnya gue harus klarifikasi seperti ini gitu loh. Nanti karena takutnya ada orang yang salah ngerti dan ujung-ujung malah berpikir, oh kalau gitu ya udah all in aja. Tuh, jadi FOMO. Karena gini loh. Jadi komen tuh sangat gue anjurkan buat kalian ya komen gitu di bawah ya. Tapi tolonglah yang pertama dengan sopan santun ya. Karena ya kalau dengan tidak sopan santun ya ujung-ujungnya jadi menyebalkan saja gitu kan. Dan yang kedua adalah ya tolonglah datanya yang benar gitu loh, dibaca baik-baik. Andaikan misalkan ini rata-rata kan banyaknya pakai bahasa Inggris nih. Ya nggak apa-apa, kalian minimal coba di Google Translate deh. Setahu gue sekarang Google Translate is not that bad gitu ya. Jadi tolonglah datanya sebelum komen diolah dulu dengan benar gitu. Dan apabila kalian nggak setuju kalau dengan bahasa yang baik, lalu disampaikan dengan logika, disampaikan dengan data-data yang lengkap, gue sangat seneng gitu. Justru itu adalah satu komunikasi atau satu argumen yang baik gitu ya. Jadi jangan cuma isinya, wah pokoknya lu salah, mana logika lu, mana ini, mana itu. Ya gue udah kasih semua tapi ujung-ujungnya kalau udah data lu salah, ya lu akan meliuk-liuk gitu. Argumen lu akan berubah-ubah karena ya data lu salah dari awalnya, ya. Jadi gitu. Oke, sekarang kita akan lihat Bitcoin USD dengan lebih zoom out ya. Dimana gue sudah bilang kemarin, Bitcoin ini sebenarnya kita tenang aja. Walaupun bikin sedikit deg-degan gitu ya, turun belasan persen dalam beberapa hari gitu ya. Tapi sebenarnya yang dilakukan oleh Bitcoin ini pullback yang normal-normal saja. Ya, bahkan kalau kita mau lihat nih ya, kalau kita overlay, ini cukup
anehnya secara teknikal tuh apa ya, bisa dibilang pengulangannya lumayan serem gitu ya, walaupun nggak percis ya, nggak percis, lebih tepatnya bergema lah gitu ya, bergema ya. Dia koreksi ini, kita ingat banget dong waktu ngedrop di sini nih, boom, ini waktu Nayib Bukele nih, Nayib Bukele menjadikan Bitcoin sebagai legal tender, dia turun. Dan kalau kita lihat, anehnya ini di hari yang kurang lebih mirip ngedropnya gitu ya. Apakah ini coincidence atau memang market suka apa ya? Suka mengulang dirinya sendiri gitu ya. Jadi kita lihat, andaikan sampai dia mengulang kurang lebih movement yang sebelumnya, ya jelek-jeleknya bisa sampai di sini, yaitu sekitar 55.692 dolar. Which is lucunya cukup mirip dengan ya charting kita di sini ya. Dimana kita bisa lihat salah satu poinnya ada di sekitar 55.000 supportnya. Gitu. Jadi yang pasti tenang dulu, karena kalau kita lihat di sini daily close pun belum ada yang di bawah 60.000 gitu ya. Semoga hari ini nggak nembus ya. Jadi ya intinya tenang saja, jangan panik. Yang penting kita tahu bisa sampai sebawah apa. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke Bitcoin yang lebih zoomed in ya. Dimana kita bisa lihat Bitcoin ini kemarin ketahan oleh MA50 dan Bollinger Band yang sedang berkolaborasi atau confluence ya. Kalau kita lihat kemarin, dia nge-wick sampai 50 dan kembali lagi naik close di atas dari 60.000 US dollars. Nah, jadi PR Bitcoin sebenarnya cukup simple. Yang pertama adalah close di atas 60.000 US dollars dan yang kedua adalah close di atas MA50 ya. Ya walaupun bisa dibilang sekaligus ya. Kalau dia close di atas 60.000 US dollars, pasti dia close di atas MA50 gitu. Nah, buat kalian yang belum sempat beli atau belum sempat buy limit kemarin, bisa saja kita taruh di 2 titik sekarang ya. Antara di MA50 yang ada di 59.129, sekitar ini lah, lu buletin aja sekitar 59.000. Atau bisa juga lo pasang buy limit di sini, 57.000 gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan sebenarnya overall sih, kalau gue lebih prefer kita tunggu dulu. Bisa nggak dia kembali lagi ke atas 60.000? Karena menurut gue 60.000 ini menjadi satu support yang penting. Gitu. Bisa seperti ini, bisa aja dia tembus dulu ke bawah. Tapi yang penting adalah terjadi lagi momentum kembali lagi ke atas. Gitu. Jadi itu yang paling penting. Dan kalau mau bilang ultra maha pentingnya adalah di weekly-nya. Kalau bisa weekly dia, which is masih 4 hari lagi ya, masih lama, itu jangan close di bawah dari 60.000 gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat secara weekly, ini sedikit normal sih. Kalau Bitcoin itu ada koreksi. Tapi mungkin yang bikin kita sport jantung adalah dia koreksinya cepet banget gitu. Which is mirip banget sama di sini ya. Waktu Nayib Bukele, di sini. Waktu Nayib Bukele jadiin Bitcoin sebagai legal tender gitu ya. Jadi itu dia. Market itu seperti apa ya? Dia tuh sering bergema atau sering rhymes gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Ya, gue ulang lagi, bisa saja kita pasang di sekitar 59.000, yaitu di MA50 daily, atau bisa juga lo pasang di 57, atau bisa juga di 55.000. Ya, jadi itu support-support penting untuk Bitcoin dalam time frame yang lebih kecil, ya. Dan selanjutnya Solana, ternyata MA20 Solana ketembus ya di daily. Dan ya baik lagi nih menunjukkan bahwa ya ujung-ujungnya cryptocurrency market ini masih sangat tergantung dengan Bitcoin. Gitu ya. Walaupun kemarin sudah menemukan momentum dan 20 ini sepertinya sudah menjadi satu support yang cukup baik untuk Solana. Kalau induknya mau turun, ya yang lain ikutan ketarik. Ya, walaupun nggak semua, tapi rata-rata akan ikutan ketarik. Gitu. Nah, untuk Solana seperti apa nih? Untuk Solana, kalau lo mau konservatif, bisa pasang buy limit di MA50 yang ada di sekitar 192 dolar. Atau lo kalau mau naikin ke atas sedikit bisa 193 dolar. Gitu. Keep in mind, it's an MA, it's a moving average. Ya. Moving, not static. Jadi lo harus tetap buka chart untuk bisa terus update buy limit lo. Ya. Dan buat kalian yang lebih agresif, sebenarnya sekarang bisa saja lo buy di MA200 di 4 hourly chart, yaitu di 208 US dollars. Dan ini bisa dibilang, in theory bisa saja dia ketahan di sini. Karena kalau kita lihat historically speaking, MA200 ini pernah beberapa kali menjadi support yang cukup baik. Walaupun di sini sempat tembus ya. Dan di sini juga sempat tembus. Tapi ya baik lagi, makanya gue bilang masuknya lebih cenderung ke agresif. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Gue ulangin, untuk kalian yang lebih agresif bisa pasang di MA200 di 4 hourly chart ya, bukan daily.
for hourly chart, yaitu di $208. Walaupun gue ingetin lagi, it's a moving average, not a static average. Jadi lu harus buka chart. Ya. Dan buat kalian yang lebih konservatif, bisa taruh di MA50 daily, yaitu di 193 lah, kita buletin ke atas ya. Oke, jadi kurang lebih itu untuk Solana. Dan selanjutnya Polkadot, dia tembus MA50 guys. Oke. Cukup bikin deg-degan. Dan PR dari Polkadot sebenarnya cukup simpel ya. Itu adalah close di atas dari MA50 dan dari Fibo 50%. Gitu. Ya, technically speaking, still quite okay sebenarnya. Karena masih ada Bollinger Band juga di sini ya. Tapi baik lagi, dia harus menyelesaikan PR dia supaya kita lebih tenang. Jadi yang penting adalah dia close di atas 50 dan close di atas, ini lucu ya, close di atas 50 persen Fibo dan di atas 50 MA gitu ya. Jadi itu PR dari Polkadot. Ya, dan buat kalian yang ingin tambah posisi sebenarnya menurut gue lebih baik sekarang wait and see. Karena kita lihat di 4 hourly chart juga sudah jelas dia sedang downtrend. Di daily pun jelas dia di bawah dari support ya. Jadi ya Polkadot ini sedikit bikin deg-degan. Tapi kalau dia PR-nya selesai, misalnya nih dia daily close di atas 50, lo bisa aja tambah posisi di situ. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot dan bisa dibilang Polkadot masuknya ke wait and see. Ya. Nah kalau kita lihat sebenarnya Polkadot itu diperparah sama kemarin para chain slot auction ya. Saat para chain slot auction, seperti yang gua bahas, analisa gua waktu itu nggak akan sampai ke $40. Dan benar, waktu situ dia cuma nge-wick doang, paling rendah ke 42. Setelah itu naik lagi. Tetapi sekarang ditarik oleh Bitcoin ya, sudahlah akhirnya ketemu $40 bahkan di bawah $40. Jadi ini sekali lagi menunjukkan bahwa lu nggak bisa nggak peduli sama Bitcoin karena Bitcoin yang mengontrol market gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Harapannya adalah Polkadot bisa kembali lagi ke atas MA50 dan di atas dari 50% Fibonacci di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Dan AVAX, ini anomali di market ya. Dimana yang lain sekarang semua sedang berdarah-darah ya, semuanya udah kayak lampu merah ya. Ada satu koin yang dia hijau sendirian. Dia plus 7,28% dalam 24 jam terakhir ya. Dan ya kita lihat sendiri ya, dia malah membuat pin bar ya, bullish pin bar. Really cool, really cool. Tapi still, menurut gua, AVAX akan tetap sungkem dulu ke MA20 di daily gitu ya. Tapi seperti yang kita lihat, dia pelan-pelan naik moving average-nya. Jadi ya jangan lu pasang di MA20 yang di sini, lu pasang terus di update setiap harinya gitu. Jadi lu nggak boleh manja, lu nggak boleh cuma dengerin gua ngomong berapa terus lu pasang buy limit, ya nggak bisa saja nggak kena gitu karena ya MA-nya naik gitu ya. Jadi buat kalian yang lebih konservatif bisa pasang di sekitar ya kita butin aja ya $82, which is di MA20 di daily. Nah, buat kalian yang lebih agresif, bisa saja kalian beli saat terjadi pantulan di MA50. Karena kalau kita lihat di sini sepertinya 50 masih menjadi support yang cukup oke, apalagi dibantu dengan Bollinger Band di sini. Tapi keep in mind ini si Bollinger Band-nya semakin mengecil. Berarti volatilitas kecenderungannya akan lebih kecil ya. Berarti akan mungkin terjadi seperti sideways gitu ya. Jadi keep that in mind. Kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Gue ulangin, buat kalian yang lebih agresif bisa pasang buy limit di MA50. Dan buat kalian yang lebih konservatif bisa pasang di MA20 di daily. Dan selanjutnya FTM. Wah, PR FTM gagal dia lakukan ya. Dia tembus dari 233 gitu. Dan tembus juga MA50. Ya, which is not good for FTM ya. Nah jadi ini dia. Gua itu membahas selalu objektif. Menurut gue FTM secara fundamental bagus nggak? Very good, very unique gitu ya. Tetapi kalau secara teknikal analisis dia sedang downtrend, ya gue ngomong downtrend, gitu ya. Dan dia tembus support ini. Sekarang harapan Phantom itu adalah di sini, yaitu adalah support Fibo. Ini support Fibo dari mana? Ini support Fibo dari sini. Ini adalah Fibonacci retracement dari swing low di sini ke swing high di sini, ya. Jadi yang di atas ada 50%, yang di bawah adalah 61,8%. Kalau sampai ini tembus lagi, it's gonna be a bit bloody gitu ya. Ada kemungkinan dia bisa sampai ke daerah sini, yaitu di sekitar ya $1,5 gitu ya. Jadi untuk Phantom, gua pribadi sekarang mungkin lebih cenderung wait and see ya, sampai dia bisa tembus lagi MA50 di daily atau enggak. Gitu. Tapi buat kalian yang ingin averaging harga, well technically speaking harusnya tadi sih di daerah sini ya.
di sekitar $2 lebih 20 sen. Jadi kalau gue sih overall Phantom lebih ke wait and see dulu. Karena kalau secara teknikalnya, ya dia masih ngambang nih. Dia masih ngambang. Bisa nggak recover? Kalau dia nggak bisa recover, ya kita mendingan beli di daerah lebih bawah lagi. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Dan ya seperti yang kita lihat, Phantom secara TA sedikit bikin deg-degan gitu ya. Kalau ini sampai tembus juga, apalagi 61,8-nya tembus gitu ya. Ya siap-siap bisa Phantom kembali lagi di sekitar $1,5 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Dan selanjutnya Luna, di mana Luna ini kemarin gue sudah bikin tapi nggak sengaja nggak masuk ke DCWT-nya ya. Jadi ya hari ini gue bikin mengenai Luna ya. Nah, jadi Luna ini kemarin sebenarnya lumayan ketahan dengan MA50. Tetapi sekarang kita bisa lihat bahwa dia opennya di bawah dari MA50 sekarang. Jadi itu bisa terjadi. Kenapa? Karena MA. Ini MA. Moving average, bukan static average. Tiap hari akan terus bergerak. Sekarang kita lihat dia 50 malah menjadi semacam resisten bagi dia. Jadi it's not looking really good for Luna. Ya, overall the market is not looking really good. Karena Bitcoinnya sedang malas-malasan. Ya. Jadi gimana untuk Luna? Kalau Luna menurut gua conservatively kita tunggu sampai dia bisa trade di atas 50 lagi nggak? Kalau dia bisa hari ini close di atas MA50 gitu ya, ya berarti itu Luna masih cukup momentum untuk lanjut lagi. Tapi kalau sampai dia terus terpukul ke bawah, ya siap-siap gitu, kita harus average di bawah lagi. Nah, buat kalian yang penasaran nih, di mana ya kira-kira support selanjutnya gitu? Ya bisa saja kita ada pakai Fibonacci di sini ya. Swing low sini kita ke swing high. Technically speaking, lu bisa beli di daerah sini ya, yaitu di sekitar $39 karena ini adalah Fibonacci retracement 50%. Dan bisa juga lu average lagi di dua posisi sih, antara di 50% sini sama 61,8% gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya harga sini tuh memang cukup ada efeknya, lihat tuh. Sini kan ini jadi support. Ini jadi support. Ya. Jadi ya bisa dibilang kalau lo mau average bisa saja Luna di daerah sini ya. Di daerah 39,48. Tapi keep in mind ini hanya Fibonacci saja. Jadi biasanya kalau hanya pure Fibonacci saja itu nggak terlalu kuat. Jadi keep that in mind. Tapi buat kalian yang mau average harga ya silakan saja ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna, lebih ke wait and see. Kalau gue pribadi lebih senang apabila kalau lo beli itu saat dia ada konfirmasi dia nembus lagi ke MA50 di daily. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Dan selanjutnya Cardano, di mana kita bisa lihat cukup mirip dengan Luna, tapi technically speaking lebih parah karena dia MA200 ya. Di Luna masih MA50. Jadi kita bisa lihat dengan jelas bahwa kemarin Cardano ketahan dengan MA200. Dia close di atas dari MA200. Yaitu tepatnya di $1 lebih 87 sen ya. Tapi seperti yang kita lihat, dia sekarang turun lagi di bawah dari MA200. Walaupun yang baik lagi, ini belum beres ya, masih 20 jam lagi. Jadi, PR Cardano adalah stay di atas MA200. Itu yang paling penting ya. Karena kalau dia nggak stay di atas 200 dan 200 menjadi resisten, siap-siap. Cardano bisa sampai ke daerah sini. Yaitu yang pertama sekitar 1,71 sen. Ya, sekitar $1 lebih 71 sen. Dan kalau sampai itu tembus juga ya siap-siap. Bisa sampai $1.55 gitu. Jadi PR Cardano dan masa kritis Cardano ini adalah dia harus berhasil lagi close di atas MA200. Dan lebih baik lagi kalau dia close di atas dari sini, yaitu $1 lebih 91 sen. Karena $1.91 sen ini adalah support yang cukup baik untuk Cardano sebelumnya. Kalau sampai ini berubah menjadi resisten, ya it's not good for Cardano. Ya, jadi overall seperti itu untuk Cardano. Dan kalau untuk sekarang Cardano gue lebih ke wait and see ya, karena ya lihat sekarang seperti ini. Andaikan sampai gue mulai tambah posisi lagi mungkin di sekitar sini, antara $1.70 sampai ke $1.55 gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, dan see you on the next videos.